Bandung nanti konvensional dan juga yang di luar. Selamat datang kita sampaikan kepada yang berbahagia Abu Kawal Ustaz Profesor Haji Abdul Somad LC DESA PhD di tempat kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Kayu jati, kayu cendana. Yang ketiga, kayu gaharu. Menempuh pendidikan di MIN Teladan Muhammad Bandar Aceh, kemudian melanjutkan di MTSN 1 Bandar Aceh, kemudian Salehah yaitu Ustazah Fatimah Az-Zahra Salim Bar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habibi, salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang menyelamatkan Nabi Musa itu adalah Allah, tapi melalui 3 orang barang, ibu, kakak, dan ibu angkat. Saya punya ibu angkat dari tahun 90 sampai 95 saya tinggal di rumahnya di Medan. Apa bedanya ibu kandung dengan ibu angkat? Ibu kandung itu melahirkan saya dari rahimnya. Ibu angkat saya melahirkan saya dari hati. Sampai hari ini kalau saya mengirimkan Al-Fatihah, saya kirimkan dua-duanya. Ibu yang baik, yang luar biasa. Makanya kalau melihat ibu-ibu, saya sekarang ini tidak sedang menceramahi, saya sedang merasa bercerita dengan ibu-ibu saya. Lihat ibu-ibu, lihat ibu kita bagus, lihat anak orang, ingat anak kita bagus. Asal jangan menengok bini orang, lupa bini kita. Saya dulu kalau habis sholat Jumat, pulang dari sholat Jumat, dipanggil mak saya, come here. Terjemahnya, ini kau sebentar, kata dia. Apa mak? Apalah isi khutbah Jumat tadi? Apa kata khotib itu tadi? Kata khotib itu tadi, mak begini. Jadi saya dari sejak kecil, dari sejak SD sampailah hari ini, kalau saya bercerita itu, saya tidak pernah merasa menceramahi ibu-ibu, enggak. Saya tidak pernah merasa mengguru-gurui dia. Saya sedang bercerita ke ibu saya. Otomatis kalau kita bercerita ke ibu saya, ke ibu kita, bunyi kalimatnya tidak mendikte, tidak mengguru-gurui, tapi sekedar bercerita. Ditutup. Kenapa perempuan mesti pakai baju panjang? Kenapa perempuan mesti pakai gamis? Kenapa perempuan mesti pakai jilbab? Orang begini ini mesti diajak ke pasar. Suruh dia nengok semangka. Ada semangka yang dibuka, dikupas, dipotong, diletakkan di pinggir jalan, kena debu. Lalu yang satu lagi semangka yang ada di dalam etalase kaca, di dalam mall, di dalam supermarket. Kira-kira yang harganya mahal, yang terbuka apa yang tertutup? Yang tertutup itulah yang mahal, bodoh. Itulah mengapa umat Islam ini tertutup. Datang seorang perempuan dari Yaman, presentasi di Amerika. Dia tertutup, kepalanya tertutup, badannya tertutup, pakai jilbab, pakai hijab, diajak sama orang Amerika. Kami adalah bangsa yang berperadaban. Kenapa? Karena kami membuka semuanya. Kami masyarakat yang terbuka, masyarakat berperadaban. Senyum perempuan dari Yaman ini. Apa kata dia? Kalau standar peradaban karena terbuka, berarti monyetlah yang paling berperadaban. Karena monyet yang terbuka kan? Sekarang banyaklah orang pakai baju yang belum selesai dijahit sudah dipakai. Resleting belum dipasang sudah dipakai. Kecuali di Nangro Aceh Darussalam. Makanya saya, ini Ustaz Somad ini kalau ceramah mentang-mentang di Aceh, di lambung-lambungkannya Aceh. Ini fakta saudaraku sekalian. Cobalah naik pesawat ke kemanapun pergi naik pesawat, beda
kalau pesawatnya ke Nangro Aceh Darussalam. Kenapa? Karena kalau sudah pesawat dari Medan ke Aceh, semua pramugari pakai jilbab. Tuh, tengok di mana-mana. Ini tidak ada di tempat lain. Ah, ini semua. Saya sempat heran juga tadi. Ini kok ada yang tak pakai jilbab? Rupanya anak laki-laki. Hadirin dimuliakan Allah. Ustaz, di zaman sekarang ini anak-anak yang tingkah lakunya keras sampai orang tua berlaku kasar. Ya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita atau trik yang akan kita lakukan? TK, masukkan TK Quran. Dah lewat TK, SD, masukkan SD Quran, SD Islam terpadu. Sudah lewat juga masalah aliyah, SMP, SMA, tak ada tawar-menawar. SMP, SMA wajib masuk pondok, tak ada tawar-menawar. Sudah lewat juga nikah dia, kasar dia ke kita, maka nasihat tak pernah berhenti. Panggil dia ke rumah. Aku yang mengandung kau, aku yang menyusukan kau 2 tahun. Dalam darah daging kau itu ada darahku, ada air susuku. Maka aku bertanggung jawab. Aku tak mau mengandung calon penghuni neraka jahanam. Sampai mati kau, aku akan di akhirat pun akan dituntut di hadapan Allah. Selangkah kakiku masuk surga, selangkah juga kakiku nih masuk neraka kalau kalian tak betul. Almarhumah mak saya anak pertama laki-laki, adik saya laki-laki, kami 2 laki-laki. Tapi kalau menasehati kami keras, tak ada tawar menawar. Adik saya ini suka mancing, dipancingnya. Mak, kalau aku nanti main biliar di situ tak pulang jam 2 malam, gimana? Cobalah kau main, datang aku tegak aku di meja tuh. Mak saya orangnya keras, ada tawar menawar sama dia. Jadi tentang masalah ini, ketika ibu masih mau merepet, kau sedang di mana? Kunci motor mana? Duit mana? Handphone mana? Pulang jam berapa? Selamat anak. Tapi kalau ibu sudah diam, Bu Haji, anak ibu tengok tadi di diskotik. Biarlah. Alamat dunia sudah kiamat. Ibu masih siap merepet? Masih sanggup?